Pak, kita mau lewat Lingkar Demak saja. Tadi tuh benernya kameranya aku hidupin, rencana tuh sekiranya sore-sore dapat filosofi bokong truk. Jadi banyak truk-truk kadang lewat sore-sore, berharapnya ada lihat kata-kata di bagian belakang truk itu ya. Cuma dari tadi kok ternyata nggak menjumpai. Nah akhirnya kita lanjut saja Pak, kita spill tipis-tipis suasana sore melewati wilayah Pantura, tepatnya di Demak ya. Jadi kita on-kan tadi posisi habis dari Sayung, kita lanjut perjalanan menuju ke arah Kudus melewati Demak. Dari lampu merah tadi kita ambil ke kanan lewat Lingkar Demak. Suasana sore sadu Pak, suasananya mendung, juga petang hari, terpantau nggak gitu padat, enak buat motoran sore. Lampu merah Pak, perempatan kalau ke kanan tuh arah ke desa Guntur Pak, wilayah Guntur. Jadi kalau pas itu Guntur itu jalur alternatif Pak. Jadi kalau Pantura posisi macet banjir itu teman-teman yang lajuan pakai motor biasanya lewat Demak Guntur ya. Jadi perempatan nanti ke kanan di posisi maghrib Pak. Nanti kita rencana sholat maghrib di musola dekat jembatan masuk wilayah itu sebelum jembatan tepatnya. Ini kita coba lanjutkan perjalanan aja. Juga barusan hampir ya, agak lama waktunya Pak, dekat ya, paling ya sekitar 30 menit lah Pak nyampe di sekolah. Lanjut lurus Pak, sekitar 500 meter ke depan tuh nanti ada pintu masuk dan exit tol Demak ya. Jadi kalau dari arah Demak mau ke Semarang nanti bisa lewatnya tol yang pakai kendaraan roda 4. Nah, nanti dari tol itu lanjut lurus keluarnya di exit tol Sayung sementara. Tol Sayung. Nah, jangan sampai salah kiblat Pak, nanti keluarnya harus disesuaikan menuju ke arah
Semarang, jangan sampai salah kiblat nanti keluarnya kembali ke arah Demak. Batuk Pak. Nah ini posisi yang lampu merah tapi pada lurus ya Pak, sorry ini nah ini posisi tolnya Pak, masuk ke sana ya, jadi ambil kanan, lampu merah tadi merah berhenti ya, ambil kanan ya, ini betul tadi ya agak nakal dikit ya Pak, sepurane ya. Kita lanjut muter ke Demak lingkar. Nah mungkin nanti aku spill tipis-tipis beberapa tempat yang kiranya bisa mampir buat yang perjalanan jauh ya, barangkali butuh info pom bensin maupun tempat makan. Ini posisi jembatan Pak, jembatan lingkar, nggak tahu ini bawahnya menuju ke arah mana, tapi kalau teman-teman sih ini kalau turun ke bawah ya nanti ke arah kanan sana itu tembusnya ke Purwodadi. Cuman aku pribadi belum pernah lewat sana Pak, mungkin lain kali kalau ada kesempatan. Si ramai, posisi agak rapat Pak. Nah jadi kalau mau turun tuh nanti lewatnya ke kiri Pak, turun nanti langsung bisa lanjut ke Demak Kota maupun ke bawah jembatan yang arah ke Purwodadi atau Grobogan. Masih lurus dikit nanti kita ketemu sama perempatan lampu merah lagi. Sebelah sisi kanan itu ada Alfamart sama Indomaret, cuman kalau ke arah Kudus kan agak kesulitan Pak. Jadi nanti habis lepas lampu merah depan ini, nah lampu merah ini lurus dikit sebelah kiri nanti ada Indomaret baru Pak, baru buka mungkin dari tanggal 7 ini dibuat ya, tanggal berapa nih, tanggal 15 Januari 2025. Nah itu mungkin sekitar baru usia antara 2 bulanan lah Indomaretnya buka itu Pak. Jalan TWS karena tanggal lahir. Nah ini dari perempatan ini Pak, lurus dikit buat teman-teman yang capek pengen cari tempat istirahat sekaligus makan. Nah ini ada Indomaret baru Pak, ini sekitar baru 2 bulanan lah. Parkirannya luas, cocok buat yang pakai kendaraan roda 4 rombongan, nah masuk Pak. Nah dari sini maju dikit nanti ada pom bensin kembar Pak. Kenapa kembar? Jadi sebelah kiri itu ada pom bensin, seberangnya juga ada pom bensin juga. Nah kalau misal tadi nggak sempat mampir di Indomaret tadi, ya ini juga ada Indomaretnya Pak, pom bensinnya. Ada Indomaretnya, ada toilet bersihnya. Saya ingat itu juga musolanya bagus Pak ini Pak. Musolanya bagus buat sholat enak. Tapi aku sholatnya nanti di musola dekat Kudus saja. Nah, ini pom bensin ini Pak. Nah ini ada pom Indomaret, lanjut dikit biasa sobat Indomaret ada namanya Alfamart. Sekaligus ada rumah makan Kalijogo. Belum pernah hampir Pak. Belum hampir. Menunya apa, harganya berapa, enak enggak? Nggak tahu. Tapi kalau buat teman-teman yang mau
cari makan selain rumah makan tadi ya, kalau mau lapar, nah aku pernah makan Pak depan itu ada rumah makan baru. Nah, bukan namanya baru ya Pak, baru buka maksudnya. Nah itu dia ada sate kambing muda khas Tegal. Nah, bagi yang suka sate kambing muda Tegal pasti tahu lah ya. Nah ini di Pantura Lingkar Demak ada Pak. Nah, menunya ya ada sate kambingnya, ada apa ya, rica-rica, terus sop kambing juga ada, harganya terjangkau, rasanya masuk Pak, enak. Aku pernah nyoba sate sama tongsengnya, masuk, enak. Nah sebenarnya ada beberapa rumah makan sih, sini ada Ji Ismun. Ji Ismun sudah terkenal itu ya, pemiliknya Bapak Ismun, Bapak Haji Ismun dari Jepara. Tidak tahu tak beberapa ini ya. Nah ini Pak yang aku maksud, sate Tegal. Ya ini posisi masih sepi. Kedekatnya juga ada resto yang rumah makan yang lain, resto ya, dan bakar-bakaran ikan, selera lah kalau mau. Nah kenapa kok aku rekomendasiin sate Tegal ya, karena pertama aku belum pernah nyoba makan di Haji Ismun yang sini. Kalau yang Jepara udah pernah Pak ya, masakannya ya enak Pak, tapi pengen yang kedua. Faktor yang kedua nih karena saya termasuk pecinta kuliner sate Pak, terutama sate kambing. Itu termasuk sate kambing yang enak tuh, saya pernah tinggal di Tegal Pak, jadi enak ya. Ketika ada coba sate Tegal di sini ya nyoba, masuk, rasanya masuk, harganya masuk. Nah itu aja, dua toh ya Pak. Nah ini ada rumah makan Hajah Ismi, ya tutup posisi. Orang tahu kalau hari biasa buka ya nggak apa loh Pak. Nah ini nyampe ada lampu merah lagi. Kalau mau ke Demak Kota nanti bisa langsung ambil kiri Pak, nggak usah nunggu lampu merah. Nah, berhubung aku mau ke kanan ke arah Kudus, kita nunggu lampu merahnya berubah jadi hijau dulu ya Pak. Ya ini tertib, ini jadi dua ya, bagian apa ya, truknya agak mepet ya, kita main aman saja di belakang. Sorry Pak, dari kemarin masih batuk terus, belum sembuh karena tidak minum obat batuk. Ya sembuh sedikitnya. Posisi 18.16, perkiraan nanti ya sampai sholat tiga jembatan itu ya 18.35 lah Pak, masih masuk buat sholat Pak. Nah, habis dari exit Lingkar Demak, lurus dikit, bagi yang belum pernah lewat Pantura sini ya, nanti depan akan ada lampu merah pertama. Nah lampu merah pertama itu kalau lurus nyampe Kudus, kalau belok kiri nanti bisa tembus nyampe Jepara. Itu jalur tercepat ke Jepara kalau dari Semarang. Nah kalau dari Kudus bisa lurus masuk ke Kudus, lalu ambil kiri baru ke Jepara. Cuman jatuhnya nanti muternya jauh Pak, jauh. Nah, kalau yang mau ke Jepara namanya Bangjo Trengguli Pak, Bangjo Trengguli. Nah, barangkali teman-teman yang mau main-main ke Jepara, misal ke Karimun, mau ke Pantai Badengan, Pantai Kartini, juga beberapa pantai baru yang jadi objek wisata baru di Jepara. Nanti jangan lupa Bangjo pertama ya, lampu merah Bangjo itu lampu merah Pak, lampu merah pertama. Habis keluar dari Lingkar Demak langsung ambil kiri Pak.
jalannya ya standar Pak, nggak begitu besar banget tapi ya bagus. Posisi terakhir aku lewat situ bagus Pak. Ini, kalau yang ini masih jelek Pak, ini posisi kayak mau di aspal sama dicor, cuman nggak tahu kapan ini udah 2 mingguan lebih nih kayak posisi seperti ini. Deretan sini juga banyak warung makan Pak, ada bebek, nasi selamat, nah, sudah terkenal kondang di mana-mana. Cuma makan yang lainnya kayak perbebekan, perayaman pernah nyoba, tapi sekilas kalau dilihat ya masuk Pak, masuk rasanya kayak ya, tapi harganya nggak tahu, pernah nyoba. Kelihatan lampu merah Terenggili ya, jadi kalau mau ke arah Demak ke arah Jepara langsung ambil kiri Pak, ada usah ngikuti lampu merah, di ke kiri langsung. Kalau lampu merah ini peruntukan buat yang mau ke arah Kudus. Nah, coba lanjut. Nah ini Pak, kiri ya. Kameranya udah bisa muter. Kameranya nggak bisa muter. Nah ya, aku tuh agak ngiri ya Pak sama kamera Insta360 itu ya Pak. Di semua view itu terjangkau ya, terekam. Nah ya pilihan masing-masing apa ya, barangkali ada rezeki nanti mungkin bisa nambah karena pakai kamera ini aja yang cuma bisa manteng taruh di dada. Kenapa kok nggak di dada ya, soalnya ini anu Pak, helmnya belum full face Pak, jadi kalau helmnya udah full face nanti bisa dikasih apa namanya alat buat bikin di itu loh Pak, di depan dulu Pak, biar bisa oleh ke kanan ke kiri. Cuman satu belum ada rezeki buat beli helm cakil ya, helm full face. Keduanya emang dari dulu tidak terbiasa Pak pakai helm full face itu. Meskipun ya aslinya secara harusnya lebih safety Pak, lebih aman, cuman namanya belum terbiasa, nggak pernah pakai ya. Sampai sekarang satu belum ada rezekinya buat beli, keduanya ya emang belum ada rencana buat beli ya. Nggak tahu nanti kalau berubah pikiran, barangkali ada rezeki ya, bisa kebeli motor Ninja apa itu yang seri apa yang 60 juta ya bisa Pak. Amin. Nah itu kan kalau pakai helm full face kayaknya masuk Pak, masuk. Nah, ini sementara ini pakai Sobat Black ya, jadi ini si Black motor beat perjuangan, sementara pakai helm ini tidak apa-apa, jalannya agak bagi Pak. Nanti buat si Black nanti kita kasih anu Pak, kasih sesi khusus lain kali karena ini banyak cerita sama beliau bagaimana perjuangan beliau yang menemani dalam mencari sesuap nasi dari Kudus merantau ke Tegal, merantau lagi ke Semarang, dan diajak melintasi Pantura dari Kudus Semarang PP. Nah, ini banyak cerita Pak. Yang posisi jalur sini agak petek ya Pak,
jalur sini agak peteng. Ini on the way menuju Demak wilayah Pasar Gajah. Nggak tahu ini kenapa nggak dikasih lampu penerangan tambahan ya. Bisa bagian tengah gitu dikasih kan bagus lah. Kalau kanan kiri kan itu terhalang pohon-pohon ini ya, pohon perdu. Nah, kalau di bagian tengah dikasih lampu tuh bagus lah. Selain bagus untuk estetika ya, mungkin nanti bangun yang bagus itu ya, keduanya sangat berfungsi banyak kalau dipasang Pak. Kenapa? Nah, karena kan jalur Pantura ini rawan gampang rusak Pak, sering banget rusak, habis di aspal, habis dicor gitu ya. Biasanya umurnya nggak lama langsung rusak Pak, rusak bolong-bolong kah, nggak ada apa, misal kalau dicor itu kan kadang ada retak Pak, retak beda ketinggian itu juga agak riskan Pak. Nah, wilayah sini baru ada posisi mau dekat di Pasar Gajah. Nah, Pasar Gajah ya nggak ada gajah. Mungkin dulu jualan, banyak yang jualan sarung cap gajah Pak, nggak tahu sejarahnya. Nah, ini Pasar Gajah. Nggak bisa nolak. Aku spill saja titik koordinatnya seperti itu. Nah, jadi banyak lubang-lubang. Itu ngomongin soal lampu lagi Pak. Jadi rawan rusak Pantura, banyak lubang-lubang. Jadi kalau posisi nggak ada lampu penerangan, sekedar mengandalkan lampu kendaraan bermotor gitu, ya kalau lampunya bagus oke lah Pak. Tapi kalau lampunya redup, remeng-remeng, kriap-kriap ya itu juga agak jadi masalah juga ya Pak. Ada potensi bahaya lah kalau dibilang seperti itu. Ya bagian sini lampunya putih Pak. Kalau yang sana lampu kota warna orange ya. Katanya kalau yang bagi yang belum tahu saja ya, yang belum tahu katanya itu kalau yang warna putih emang lebih terang Pak, lebih jelas buat jalan. Nah, tapi kalau yang warna kuning itu kelebihannya dia bisa nembus kabut. Nah, mungkin nggak gitu seterang yang putih Pak, tapi bisa menembus kabut. Kalau yang putih tidak bisa. Jadi kalau ada kabut apa itu, kabutnya masih ya jadi tembok nggak kelihatan Pak. Tapi kalau yang lampu kuning itu bisa menembus kabut untuk membantu penglihatan. Nah, emang sini sering kabut. Kadang-kadang Pak, ini wilayah Pantura Demak ini bulan-bulan tertentu kadang kabut Pak. Fajar itu terutama antara jam-jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu. So kadang kabut, terutama kalau jenengnya lewat lingkar. Nah, lewat lingkar Demak itu so ada kabut. Nah, lumayan juga kadang kabutnya ya. Tebel banget enggak, lumayan. Sering ya kadang-kadang. Tapi kalau lewat Demak kota ya itu sawah aman ada. Kalau yang lewat kota, lewat alun-alunnya tuh aman lah. Nah, dari keluar mana lingkar Demak tadi ya, dan posisi jembatan Welcome to Kudus. Nah, tengah-tengahnya itu ada tadi ada pom bensin Pak, ada pom bensin lagi. Jadi kalau bisa pas lingkar nggak sempat masuk ke pom di lingkar Demak tadi, ya, tenang saja Pak Prabowo. Nah, tenang saja bapak-bapak, ini ada pom bensin lagi Pak. Ada pom bensin lumayan gede, biasanya buat apa, mangkal truk-truk itu. Nah, musolanya juga
bagus ya, lumayan lah, lumayan. Ada Indomaret, ada ATM BNI sama apa itu loh, lupa. Nah, kalau BNI ada Pak yang punya ATM BNI. Ada tandanya musola 100 meter, nggak nyampe ya, 100 meter. Nah, ini ada pomnya Pak, juga kiri jalan. Ini buat nongkrong truk-truk Pak, buat istirahat para bapak-bapak supir truk ya. Daripada capek dipaksakan nyetir gitu ya, mending istirahat kalau capek Pak. Di pom fresh, nanti baru jalan lagi ya. Masih lebih nyaman. Nah, kalau wilayah sini lumayan Pak untuk penerangan lampu jalannya, ya ada lumayan lah, ada beberapa sudah mulai dihidupin lagi gimana ya. Jadi pas kemarin waktu pandemi corona tuh Pak, karena aku masih tetap berangkat kerja ke Semarang. Nah itu wilayah sekitar sini Pak yang posisi ada lampu-lampunya itu emang dimatiin semua Pak kalau malam. Jadi ya untuk apa ya, istilahnya penghematan anggaran wilayah Demak mungkin ya kejadian. Nah, waktu itu juga nggak tahu corona mau berlangsung berapa lama. Istilahnya ya APBD-nya ini wajib fokusin buat pengobatan COVID, gitu kan, untuk pelayanan masyarakat lah. Saya sebagai masyarakat juga memaklumi ya Pak. Nah, untuk yang kalian pengingat Pak, jadi dulu waktu terjadi banjir bandang karena tanggul Demak jebol, ya, wilayah sini ini kenapa? Ini wilayah sini kenapa? Lumayan tinggi dulu sini, jadi warganya juga ada ngungsi. Sekitar bulan apa ya, kayak pemilihan presiden lupa Pak. Nanti di googling sendiri ya Pak. Nah ini Demak juga ada pom bensin sebelah kanan kalau kamu sudah. Nah dari wilayah sini, wilayah Cangkring menuju ke jembatan Welcome to Kudus tuh dekat Pak. Nah, dekat. Nanti kapan waktu ada rencana juga pengen buat apa namanya review jalur start dari jembatan Welcome-nya Kudus itu sampai ke base camp Puncak Songolikor Pak. Jadi ada rencana bikin. Nanti kapan waktu kalau ada kesempatan ingin ya terekam dari start masuk Kudus, perjalanan lewat kota, nanti menuju ke base camp pendakian Puncak Songolikor. Itu buat teman-teman yang suka mendaki gunung ya, mungkin nanti membantu mereka yang belum pernah sama sekali ke Kudus ya. Itu kira-kira jalurnya kayak gimana. Meskipun kalau pakai Google Map ya sebenarnya bisa lah, tapi kan secara tampilan rasanya pasti beda. Cuma lihat di peta Google Map sama ada video langsungnya gitu. Nah, jalur ke Puncak Songolikor nanti juga melewati ada base camp Natas Angin, Puncak Natas Angin. Terus sebelumnya juga nanti ada beberapa tempat wisata baru di Desa Rahtau, namanya Desa Rahtau. Berikutnya Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
tempat wisata alam yang ya banyak, macam tempat, ada resto-resto, ada kolam renangnya, ada apa namanya ya, makan di dekat sungai gitu lah. Ini posisi sudah mau nyampe. Jadi mungkin sore ini izin dulu untuk videonya. Dari start mana tadi Pak? Dari setelah Sayung ya, setelah Sayung posisi Surup, petang, jam-jam pulang kantor, lanjut sampai ke musola sebelum jembatan masuk itu. Nah ini kita ambil sholat dulu, izin mau menunaikan kewajiban dulu Pak, mau sholat maghrib. Ya, barangkali nanti teman-teman ada yang pengen juga mampir di tempat di mana, di musola ini bisa. Di musola itu agak ya tempatnya kecil lah, tapi dia itu full AC, jadi nyaman. Kenapa di sini ya? Karena full AC, tempatnya dingin, nyaman buat sholat Pak. Nah, ini langganan tempat saya mampir sholat. Nama musolanya apa? Tapi udah hafal lah ya Pak. Ya bismillah. Ya, sholat dulu Pak.